Hari ini, 13 Agustus 2025, situasi di Ukraina kembali mengalami eskalasi. Rusia melancarkan rangkaian serangan terkoordinasi yang memadukan drone kamikaze, bom udara, dan rudal balistik. Serangan ini terjadi di berbagai titik, dengan fokus utama di wilayah timur dan selatan Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, tercatat lebih dari 500 serangan diarahkan ke 11 lokasi berbeda. Termasuk di dalamnya peluncuran 49 drone Shahed dan 2 rudal balistik yang kemungkinan merupakan tipe Iskander-M atau KN-23 buatan Korea Utara. Dari jumlah itu, pertahanan udara Ukraina berhasil mencegat 32 drone. Namun, sebagian serangan berhasil mencapai target. Di Kherson Oblast, serangan gabungan drone dan artileri menewaskan 2 warga sipil dan melukai 4 lainnya. Di Chornobaivka, sebuah rumah hancur dan 1 orang meninggal. Sementara di Donetsk Oblast, serangan di Kostiantynivka menewaskan 2 orang dan melukai 10 lainnya. Rusia menggunakan berbagai jenis persenjataan jarak jauh. Salah satunya glide bombs yang mampu diluncurkan dari jarak aman di udara. Selain itu, Rusia juga memanfaatkan drone kamikaze Gran 2 yang telah dimodifikasi untuk menjatuhkan ranjau anti-tank, menargetkan jalur logistik Ukraina. Ada juga laporan penggunaan sleeper drones, drone yang disamarkan dan dibiarkan dalam kondisi siaga di atap atau jalan, menunggu waktu yang tepat untuk diaktifkan. Produksi drone Rusia terus meningkat. Pabrik di Tatarstan mampu memproduksi hingga 170 unit Gran 2 per hari, dengan target 190 unit pada akhir tahun. Menurut Presiden Putin, lebih dari 1,5 juta drone telah dikirim ke garis depan dalam setahun terakhir. Selain serangan udara, Rusia juga melakukan kemajuan di darat, terutama di Donetsk. Pasukan mereka berhasil menembus beberapa titik di sekitar Dobropilia dan Vesele. Menurut analisis Institute for the Study of War, Rusia menggunakan kelompok infiltrasi kecil untuk menembus garis pertahanan, kadang hingga 10 km ke belakang garis depan. Walau demikian, posisi yang mereka rebut belum sepenuhnya aman. Ukraina mengerahkan cadangan pasukan untuk menahan laju ini. Beberapa unit elit, seperti brigade dengan pengalaman tempur tinggi, dipindahkan untuk memperkuat sektor-sektor yang terancam. Dampak serangan ini terasa luas. Korban jiwa di pihak sipil tercatat setidaknya 6 orang tewas dan 15 lainnya luka-luka hanya dalam sehari. Infrastruktur sipil juga terkena, termasuk rumah, fasilitas administratif, dan jaringan listrik lokal. Bagi warga sipil, ancaman terus-menerus membuat kehidupan sehari-hari semakin sulit. Beberapa wilayah mengalami pemadaman listrik, gangguan pasokan air, dan terbatasnya akses layanan kesehatan. Kerusakan tidak hanya bersifat langsung. Serangan berulang terhadap infrastruktur energi dan industri telah menurunkan kapasitas pembangkit listrik Ukraina hingga lebih dari separuh. Dalam jangka panjang, ini berpotensi memperlemah kemampuan logistik dan industri negara. Dari sisi lingkungan, perang ini sudah menyebabkan ratusan ribu ton bahan kimia terbakar dan masuk ke tanah serta sungai. Ribuan hektar lahan pertanian dan kawasan konservasi kini terkontaminasi atau dipenuhi ranjau.
Ukraina tidak hanya bertahan, mereka melancarkan serangan balasan dengan drone jarak jauh ke wilayah Rusia. Salah satunya menargetkan fasilitas minyak di Bryansk Oblast, menyebabkan kebakaran besar dan mengganggu pasokan energi. Di sisi diplomasi, Presiden Zelensky menegaskan bahwa Ukraina tidak akan menyetujui kesepakatan damai yang melibatkan penyerahan wilayah. Ia juga meminta jaminan keamanan dan pengembalian seluruh tahanan serta anak-anak yang diculik Rusia. Semua ini terjadi menjelang pertemuan yang direncanakan antara Presiden Trump dan Presiden Putin pada 15 Agustus mendatang. Pertemuan tersebut menimbulkan spekulasi bahwa ada kemungkinan pembicaraan gencatan senjata. Namun, Ukraina khawatir kesepakatan yang dibuat tanpa melibatkan mereka akan merugikan kedaulatan negara. Eropa, melalui sejumlah pemimpin, menegaskan bahwa masa depan Ukraina harus diputuskan dengan persetujuan Kiev, bukan lewat kesepakatan tertutup. Serangan hari ini menunjukkan bahwa konflik di Ukraina belum menuju akhir. Rusia terus meningkatkan intensitas serangan dan menguji pertahanan Ukraina dengan teknologi militer yang semakin canggih. Sementara itu, Ukraina berusaha mempertahankan wilayahnya, membalas dengan serangan jarak jauh, dan memperkuat posisi di meja diplomasi. Bagaimana perkembangan berikutnya akan sangat bergantung pada dinamika militer di lapangan dan hasil pertemuan politik tingkat tinggi dalam beberapa hari ke depan. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik. Капец.